tidur gitu. Nah, untuk lahan yang tidur yang free, nggak ada masalah persengketaan, itu sebenarnya bisa dioptimalisasikan. Bentuknya misalnya kalau memang belum bisa dibangun untuk pembangunan gereja, bisa disewakan jangka panjang, sehingga kita bisa dapat value tanahnya tuh tetap baik gitu. Kebetulan aku ngurusin banyak asetnya developer ya. Jadi sebenarnya kalau ini dikerjasamakan sama developer gitu kan, untuk misalnya nih tempat parkir sementara. Jadi ada apartemen, sebelahnya ada tanahnya GPB misalnya, itu bisa jadi tempat parkir gitu kan. Itu bisa jadi value. Atau untuk retail. Sekarang tuh kan banyak stand alone retail. Retail itu toko restoran yang F&B itu loh. Nah, itu mereka biasanya sewanya tuh 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. 5 tahun balikin lagi gitu. Atau bisa gini BOT. Jadi dibangunin sama developer, mereka operate, lalu ditransfer balik ke GPIB. Jadi misalnya mereka bangunin kita apartemen di atas lah, bukan apartemen itu harus strata title, office, rumah sakit, sekolah. Ya, kalau tanah-tanah yang di daerah yang mungkin nggak berada di tempat yang strategis ya, menurut aku dimanfaatkan untuk hal lain. Misalnya untuk kalau di daerah yang jauh dari Jakarta misalnya bisa untuk peternakan, ya kan disewakan. Jadi kan banyak tuh pemerintah swasta yang perlu pelebaran tanah untuk bisnis mereka, misalnya untuk perkebunan nenas gitu, perkebunan kalau kelapa sawit terlalu gede, perkebunan sayur disewakan kepada orang-orang yang pensiunan, mereka pengen punya perkebunan tapi nggak punya tanahnya, jadi sewanya short term tapi di bidang-bidang, jadi satu orang bisa 100 meter. Jadi itu banyak nanti orang ini kan banyak orang yang sekarang pensiunan cari bisnis nggak tahu mau bisnis apa. Nah, perkebunan itu salah satunya peternakan, jadi memang dibudidayakan. Kalau untuk di Jawa sebenarnya lahan itu bisa dipakai untuk disewakan buat gudang sementara, buat data center, buat sebenarnya untuk perparkiran kendaraan yang besar-besar, logistik, untuk logistik, industrial and logistik. Itu banyak banget yang perlu. Jadi kita harus petakan lokasinya di mana, harus lihat kematangan tanahnya, lalu kita lihat bisnis di sekitar itu yang bisa bertumbuh apa, lalu kita kerjasamakan dengan swasta. Jangan takut untuk kerjasama dengan swasta, karena lahan-lahan ini kalau memang berada di posisi yang baik, meskipun jauh dari Jakarta, itu tetap bisa dikembangkan. Aset-aset ini harus diinventarisir oleh MS supaya kita bisa mengatur kekuatan kita untuk mengatur aset ini gitu. Dari situ kita bisa diperkaya, jadi ada revenue tambahan buat MS, buat sinode, buat pelayanan, buat semua gitu.